Berikut ini kami hadirkan sejumlah budidaya unik yang dilakukan nelayan maupun petani. Seperti para nelayan yang membudidayakan lobster keramba di kedalaman laut 10 meter. Budidaya lobster dilakukan sejumlah nelayan di kawasan Pantai Grand Watu Dodol, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan memanfaatkan potensi alam bawah laut, budidaya lobster keramba ini ternyata dapat memberi keuntungan di tengah terpuruknya pariwisata akibat pandemi corona. Untuk budidaya lobster keramba di dasar laut, para nelayan harus menyiapkan keramba 3 kali 3 meter, lalu ditenggelamkan di kedalaman laut 10 meter. Setelah benih lobster ditebar dalam keramba, para nelayan pun harus rutin memberikan pakan berupa ikan maupun kerang laut. Jernihnya air laut membuat kualitas lobster budidaya keramba ini tak kalah dengan lobster alami. Setiap 4 bulan, para nelayan mampu panen sedikitnya 1 kuintal lobster di setiap keramba dan mampu menembus pasar ekspor Vietnam, Singapura, hingga Tiongkok. Kami dan kelompok berinisiatif supaya ada penghasilan tambahan melalui budidaya ini. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman sudah merasakan bagaimana kita mengkolaborasikan antara budidaya dan pariwisata. Budidaya unik lainnya dilakukan sekelompok petani di Pangandaran, Jawa Barat, yakni padi apung, supaya tanaman padi bisa tetap tumbuh di lahan banjir. Kawasan Pangandaran memang beberapa kali dilanda banjir dan membuat petani gigit jari karena gagal panen. Bibit padi hasil penyemaian ditanam di wadah plastik bekas air mineral dengan media tanam arang sekam dan sabut kelapa. Letakkan pada styrofoam berlubang dengan jarak 25 hingga 30 cm. Panen dilakukan dalam 90 hingga 100 hari dan menghasilkan 500 gram beras per rumpun padi. Padi yang digunakan jenis yang bisa beradaptasi dengan banyak air, salah satunya Inpara. Kami pikir mungkin dengan menggunakan styrofoam ini jauh lebih efektif. Pertama, keuntungannya bisa lebih tahan lama. Lalu yang kedua, itu lebih ringan. Uji coba budidaya padi apung ini selanjutnya akan diuji coba di lahan seluas 1 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.